Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Cak Sugeng. Apa kabar? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kali ini kita akan melanjutkan tentang gaya-gaya statik, khususnya tentang penerapan prinsip kesetimbangan lanjutan dari yang sebelumnya. Untuk dua gaya dan tiga gaya sudah kita bahas, maka kita selanjutnya kita bahas untuk empat gaya tidak sejajar dalam kesetimbangan. Nah, ini kasus yang pertama. Di sini diketahui empat gaya tidak sejajar, F1, F2, F3, F4, di mana F1 dan F2 besar dan arahnya diketahui. Dan F2 hanya diketahui arahnya, sedangkan F4 besar dan arahnya belum diketahui. Nah, batang ACB ini diketahui panjangnya, jaraknya AB 50 dan AC 20, sedangkan F1 30 Newton, F3 25 Newton. Yang ditanyakan adalah besar F2 dan F4 agar setimbang. Dari syarat pertama, sigma gaya sama dengan 0. Ternyata dari analisa besar dan arahnya di sini terdapat 3 anu, yaitu besar F2, besar dan arah F4. Maka ini tidak bisa diselesaikan. Nah, untuk menyelesaikan ini, kalau kita gunakan kaidah 3 gaya tidak sejajar setimbang, nggak bisa. Karena di sini ada 4 gaya. Jadi gimana solusinya? Solusinya yaitu dari 4 gaya kita ubah menjadi 3 gaya. Caranya kita gambarkan dulu gambar soal sesuai dengan data yang diketahui. Kemudian gambar gaya-gayanya sesuai dengan arah yang diketahui. Nah, kemudian supaya kita ubah menjadi 3 gaya, maka 2 gaya yang sudah diketahui harganya yaitu F1 dan F3 ini digantikan oleh satu gaya yang namanya resultan atau R sama dengan F1 plus F3. Caranya gimana? Kita perpanjang dulu garis F1 dan F3 sehingga berpotongan di satu titik. Nah, kemudian dari titik perpotongan ini kita gambarkan gaya harga F1 dan F3. Nah, tentunya di skala juga ya. Nah, ini kebetulan skalanya tidak saya cantumkan ya. Jadi F1 digambar 3 cm, F2 2,5 cm, berarti ini skalanya 1:10. Kemudian kita gambarkan atau kita tarik garis jajar F1 dan F3 sehingga terbentuklah jajaran genjang, sehingga diagonal jajaran genjang itulah resultannya. Nah, dengan demikian R ini pengganti daripada F1 dan F3. Sehingga sekarang terdapat 3 gaya yaitu R, F2 dan F4. Maka sekarang bisa kita gunakan kaidah 3 gaya tidak sejajar setimbang, maka berpotongan di satu titik. Selanjutnya kita tarik titik perpotongannya yaitu dengan memperpanjang gaya R dan F2 sehingga berpotongan di titik N. Selanjutnya seperti biasanya kita tarik garis dari A ke N, maka AN itulah sebagai arah F4. Nah, setelah kita dapatkan arah F4, maka persamaannya menjadi seperti ini. Maka tinggal 2 anu, yaitu besar F2 dan F4. Selanjutnya berarti kita bisa buat poligon gayanya dengan menentukan skalanya dan mencari panjang F1 dan F3. Maka kita gambarkan dulu F1 plus F3. Ya. Nah, loh kok nggak sama dengan persamaan? Ya nggak masalah ini ya. Dalam satu ruang maka gayanya bisa dibolak-balik mana yang duluan. Karena F1 dan F3 sudah diketahui duluan, maka F1 dan F3 digambar dulu.
kemudian F4 ditarik dari F3 misalkan, dan F2 ditarik dari titik O, sehingga terjadilah perpotongan. Sesuai persamaan, maka F4 harus ditarik arahnya ke kanan dan F2 harus ke bawah, sehingga membentuk lukisan tertutup. Maka dari poligon didapatlah besar F2 dan F4. Baik, kita lanjutkan. Untuk kasus yang kedua, 4 gaya tidak sejajar setimbang. Di sini diketahui 4 gaya, di mana dari 4 gaya itu F1 diketahui besar dan arahnya. Sedangkan F2, F3, dan F4 hanya diketahui arahnya saja. Ya, panjang APC, ACB sudah diketahui jaraknya, dan F1 diketahui 60 Newton. Nah, ditanyakan atau tentukan besar F2, 3, dan 4 agar setimbang. Ya. Nah, karena di sini ada 3 berarti tidak bisa diselesaikan dengan menggunakan syarat sigma gaya sama dengan 0. Maka kalau kita cari menggunakan 3 gaya juga tidak bisa. Nah, gimana ini? Kalau kita ubah menjadi 3 gaya, maka gaya yang diketahui cuma F1. Nah, caranya yaitu kita gambarkan soalnya dulu, kemudian dari 4 gaya kita ubah menjadi 2 gaya. Ya, karena kita tahu yang mudah itu 2 gaya dan 3 gaya tidak sejajar tapi setimbang. Dengan dia diubah menjadi 2 gaya, caranya yaitu F1 dan F2 digantikan oleh R1, sedangkan F2 dan F3 dan F4 digantikan oleh R2. Atau F1 plus F2 sama dengan R1, F3 plus F4 sama dengan R2. Sehingga sekarang menjadi 2 gaya yaitu R1 dan R2. Ya. Di mana R1 tersebut bekerja di titik perpotongan antara F1 dan F2. Nah, kebetulan di sini F1 dan F2 berpotongan di titik B. Berarti R1 harus melewati titik B. Sedangkan R2 harus melewati titik perpotongan antara F3 dan F4. Maka di sini gayanya diperpanjang garis kerjanya hingga berpotongan di titik N. Berarti R2 harus melewati titik N. Padahal R1 dan R2 harus segaris. Maka kalau kita hubungkan N dengan B, itulah arah dari R1 dan R2. Ya. Sehingga kita bisa menggambarkan poligon dari persamaan R1 sama dengan F1 plus F2. Dengan kita tentukan skalanya, maka kita gambarlah F1 dulu. Panjangnya 6 cm karena skalanya 1/10. Kemudian kita tarik garis F2 dari ujung F1 dan R-nya dari titik O sehingga berpotongan. Maka sesuai persamaan F2 arahnya harus ke atas, R1 arahnya harus ke kanan. Dan kita ukur didapatlah panjang F2 dan R3. Maka dari poligon ini didapatlah harga F2 17 Newton, R1 62 Newton. Nah, selanjutnya kita buat poligon dari persamaan R2 sama dengan F3 plus F4. Nah, kalau R1 ke kanan maka R2 harus ke kiri. Jadi besarnya sama, arahnya berlawanan. Sehingga kita gambarkan F3 dan F4. Nanti F3 ditarik dari titik ujung F2 dan F4-nya ditarik dari titik O. Potongan di satu titik sehingga sesuai persamaan R2-nya tadi ke kiri, maka F3 arahnya harus ke atas dan F4 arahnya harus ke bawah. Maka dari poligon didapatlah harga F3 dan F4. Nah, satu hal lagi yang perlu dipahami juga, bagaimana kalau ada 2 gaya dan 1 torsi atau 1 momen setimbang. Ya.
Jadi misalkan di sini ada sebuah pada sebuah batang bekerja satu gaya, dua gaya ya, yaitu F1 dan F2 dan satu torsi. Nah, F1 sudah diketahui besar dan arahnya, F2 besar dan arahnya belum diketahui. Nah, torsinya juga belum diketahui baik besar maupun arahnya. Nah, diminta besar dan arah F2 dan torsi agar setimbang. Ya. Solusinya pertama kita buat gambar soal dulu di skala ya. Gambarnya di skala, kalau di sini OA itu 10 cm, saya gambar dengan skala 1:5, berarti OA panjangnya 5 cm. F1-nya juga kita gambar sesuai dengan arah yang diketahui. Maka dari sigma gaya sama dengan 0, maka F1 plus F2 sama dengan 0. Sehingga F2 sama dengan minus F1. Berarti besarnya sama, arahnya berlawanan. Maka kalau kita gambarkan arahnya seperti ini. F1 ke bawah, F2 harus ke atas. Akibat lebat adanya F1 dan F2 ini akan menghasilkan momen kopel yang arahnya searah jarum jam. Supaya setimbang maka harus dilawan oleh torsi yang arahnya harus berlawanan jarum jam dan harganya harus sama. Maka untuk mencari momen atau torsi ini kita gunakan sigma momen sama dengan 0 sehingga T plus F1 kali H sama dengan 0 sehingga T sama dengan minus F1 kali H. Minus ini artinya arah torsi berlawanan dengan arah momen yang dihasilkan oleh F1 kali H. Terus H-nya gimana? H-nya diukur dari gambar soal. Ingat H ini jarak yang tegak lurus. Ya. Jarak yang tegak lurus diukur dapatnya 4,8. Nah, namun ingat bahwa gambar ini adalah di skala, berarti H di sini juga ukuran yang terskala. Maka harga H yang sebenarnya harus dikalikan 2 sesuai dengan skalanya, yaitu 1:2. Nah, kemudian dijadikan dalam satuan meter. Nah, selanjutnya torsinya bisa kita cari yaitu F1 kali H. Maka didapat 4,8 Newton meter. Arahnya kemana? Nah, arahnya harus BJJ, berlawanan jarum jam, supaya melawan momen yang dihasilkan oleh F1 dan F2. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa dipahami. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam sehat dari Cak Sugeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.